Hai semuanya, gimana kabar kalian? Sudah belum? Kalau belum, kalian bisa nonton video ini sambil terserahlah. Film ini merupakan kelanjutan dari film pertamanya yang sudah saya ceritain di video sebelumnya. Jika kalian belum nonton, skip dulu video ini dan tonton video sebelumnya. Sebelum kita ke ceritanya, subrek dulu, oke? Jika sudah, langsung saja intro. Di awal film memperlihatkan ingatan Jenny tentang kejadian yang pernah dialaminya. Kejadian itu membuat Jenny agresif dan defensif terhadap lingkungannya, begitupun juga rasa paranoidnya kepada para pria. Namun di film ini, Jenny berganti namanya. Kita sebut saja Angela. Jika kalian penasaran kenapa Jenny mengganti namanya, itu bukan urusan kalian. Dan ini psikiaternya Angela. Kita sebut saja dokter. Di sini, kita tahu bahwa Angela sedang melakukan terapi. Angela sering bermimpi dan mengingat kejadian-kejadian masa lalunya. Lalu dokter memberi satu saran ke Angela untuk mengikuti klub konseling yang di mana para korban pemerkosaan yang tidak mendapatkan keadilan berkumpul dan berbagi cerita mereka satu sama lain. Dan di film ini juga, kita akan banyak ditampilkan perbincangan antara Angela dan dokter yang menceritakan tentang apa yang dialami Angela pada hari itu. Oke, lanjut. Di kantor tempat Angela bekerja, datang seorang pria yang ingin berteman dengan Angela. Pria itu bernama Matthew. Namun Angela selalu bersikap kasar dan tidak menyenangkan terhadap Matthew. Mungkin kita tahulah kalau trauma dan mentalnya Angela belum pulih sepenuhnya, makanya dia terapi mental. Dan bahkan di setiap Angela bertemu pria itu akan menggoda dan memuji bagian tubuh Angela. Dan itu makin membuat Angela paranoid terhadap pria. Keesokan harinya, Angela CFD-an ke Udayana. Namun dia dicegat oleh beberapa pria yang diketahui oleh Chip. Angela yang tak berbicara sedikit pun malah mengingat masa lalunya saat membunuh kampret-kampret itu. Melihat Angela yang ketakutan membuat Chip membiarkan Angela pergi. Malamnya, Angela nampak sedang menunggu bus untuk pulang. Lalu Matthew datang menawari tumpangan ke Angela dan mengantarkannya pulang. Namun Angela menolaknya dengan kata-kata yang menyakitkan seolah-olah semua laki-laki itu bajingan. Matthew yang merasa dihina langsung menancapkan gas dan pergi meninggalkan Angela. Di tempat lain, Angela telah berada di klub konseling pemerkosaan yang ditawari oleh dokter sebelumnya. Dan ini Lynn, ketua klub. Di sini kita dapat mengetahui apa yang dialami para korban. Karena di sini mereka terbuka dan berbagi cerita satu sama lain. Namun ketika Lynn hendak meminta Angela untuk berbagi ceritanya, ia menolak. Dan Lynn pun mempersilahkan untuk beristirahat sejenak. Ketika Angela hendak mengambil kopi, tiba-tiba disamperin oleh seorang pria dan satu-satunya pria yang mengikuti klub konseling itu. Namanya Oscar. Ia mencoba mengajak Angela berkenalan dan berusaha akrab. Namun entah kenapa dia pamit dan pergi setelah Marla datang untuk mengambil kopi. Marla menceritakan bahwa putrinya Oscar telah meninggal akibat pelaku yang memperkosa putrinya itu dibebaskan. Dan itu membuat putrinya Oscar sangat terpukul dan memilih mengakhiri hidupnya. Lalu Marla mengajak Angela untuk ngerokok di luar. Nampaknya Marla mempunyai tujuan lain mengikuti klub ini. Marla merencanakan untuk melakukan penuntutan balas untuk para korban kekerasan seksual. Sepulangnya dari klub, Angela dicegat oleh Chip dan teman-temannya. Namun Marla tiba-tiba datang dan menyerang balik Chip dengan kata-kata yang damage-nya cukup kuat sih menurut saya, sehingga membuat saya down. Kok saya sih Don? Si anjing lah. Oke, lanjut. Singkat cerita, minumlah mereka di tempat biasa Marla nongkrong. Mereka berbagi cerita dan pandangan masing-masing terkait pemerkosaan. Marla memiliki pemikiran yang cukup ekstrim dan psikopat. Lalu Marla menyuruh Angela untuk tidak percaya pada polisi. Hanya diri kita sendirilah yang bisa menyelesaikan masalah pemerkosaan ini. Setidaknya itulah yang dikatakan Marla. Dari sinilah mereka mulai dekat. Keesokan harinya,
Angela membawa alat setrum di dalam tasnya dan bergegas ke klub konseling. Dan ini Casey. Ia adalah gadis yang ditinggal oleh ayahnya akibat bercerai dengan ibunya. Dan sekarang ia tinggal bersama ibunya. Ibunya sangat berat sekali menerima itu, namun suatu kebahagiaan bagi ibunya setelah bertemu dengan Ron yang merupakan ayah tiri Casey. Dari sini kita tahu bahwa Casey mengikuti klub ini akibat dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri. Dan ketika memberitahukan ke ibunya, ibunya malah marah-marah dan tidak percaya dengan semua yang Casey katakan. Makanya dia mencoba bergabung di klub ini berharap bisa menyelesaikan masalahnya. Namun klub konseling ini hanya memberikan pemulihan dan pengampunan tanpa menyelesaikan masalah. Di tempat lain, Angela dan Marla membahas ulang masalah Casey yang tinggal serumah dengan orang yang memperkosanya, yang merupakan ayah tirinya sendiri. Dan tiba-tiba ada seorang pria tua yang nyerpel ikut bicara setelah mendengar pembicaraan mereka. Dan perkataannya si pria itu merupakan sebuah pembelaan terhadap kaum laki-laki. Sontak itu pun membuat Angela dan Marla kesal. Yeah, we're gonna need some shots. Singkat cerita, si pria tua itu hendak pulang setelah mabuk berat. Namun Angela dan Marla mengikuti pria tua itu. Ketika hendak membuka kunci pintu rumahnya, Marla tiba-tiba datang dan melorotkan celana pria tua itu dan berteriak di depan mukanya. Sehingga pria tua itu dibuat terkencing-kencing karena ketakutan. Keesokan harinya, Angela dan Marla berbelanja di minimart. Marla iseng-iseng mengambil alat pemotong dan mengatakan ini alat sunat untuk orang dewasa. Angela yang tersenyum lalu melihat gunting rumput. Sepertinya ia teringat dulu ia pernah sunatin Johnny pakai itu. Lalu Angela dan Marla mengambil senjata dan ingin bertarung, ceritanya. Tiba-tiba seorang pria lewat dengan sengaja mengelus bokong Angela. Sontak Angela langsung memukul perut dan kepala pria itu dengan palu yang dipegangnya. Namun itu hanyalah imajinasi Angela. Di tempat lain, Angela dan Marla terlihat sedang berada di depan rumah Casey dan melihat keluarga Casey dari kejauhan. Nampaknya Casey sedang bad mood. Lalu si ibu bertanya, "Kau tak bilang sampai jumpa? Tak ada pelukan untuk ayah?" Casey hanya bisa terdiam dan Ron pun pergi. Nampaknya Angela dan Marla mengikuti Ron ke tempat kerjanya. Marla berniat memberinya pelajaran akibat perbuatan laknatnya ke anak tirinya sendiri, yaitu Casey. Namun Angela yang takut dan merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukannya, mengajak Marla untuk berhenti melakukan mata-mata. Namun Marlanya malah tersenyum. Saat Ron hendak pulang, Marla menggunakan topengnya dan memukul Ron tepat di kepala. Namun anehnya, Marla sempat meminta maaf terlebih dahulu. Sopan sekali Anda. Ketika Ron jatuh, Angela langsung datang dan menghentikan Marla. Marla mengingatkan Ron untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti melecehkan wanita dan lain-lain. Di klub konseling, Casey menceritakan sikap Ron yang bersikap sedikit lebih baik dari biasanya. Nampaknya aksi yang dilakukan Angela dan Marla kemarin membuahkan hasil, dan itu membuat mereka senang. Casey berharap kepalanya Ron tidak terbentur lagi dan kembali seperti semula. Namun tiba-tiba Marla nyeletuk dan mengatakan jika dia kumat lagi, kau tinggal jitak lagi saja kepalanya. Sontak Lin yang tidak ingin adanya kekerasan langsung menegur Marla. Marla yang sudah muak dengan semua perkataan Lin langsung mengatakan, sudah saatnya para wanita ini berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Setelah kegiatan klub selesai, Marla terlihat buru-buru dan tidak bisa merayakan keberhasilan misinya bersama Angela. Nampaknya Marla sedang ada masalah dengan mantan pacarnya. Lalu ia pergi tanpa mengizinkan Angela untuk membantunya. Keesokan harinya, Matthew mencoba mengajak Angela untuk minum-minum bersama teman-teman kantor. Di sini Angela agak sedikit baik terhadap Matthew, tidak seperti sebelumnya. Namun ia menolak ajakan karena ada janji dengan Marla. Singkat cerita, Angela menunggu Marla di tempat biasa mereka minum. Namun Marla tak kunjung datang juga.
Lalu Angela memutuskan untuk pergi ke klub sendirian. Ketika Angela masuk, tiba-tiba Lynn langsung memeluk dan menenangkan Angela. Sontak, Angela kaget dan bingung dengan apa yang dikatakan Lynn. Lynn mengatakan kalau Marla sudah tiada. Angela yang tidak terima dengan apa yang terjadi terhadap sahabatnya tersebut langsung mendorong Lynn hingga jatuh dan menonjoknya hingga mampus. Namun, itu hanya delusinya Angela semata. Tak lama kemudian, datang seorang detektif yang bernama McDylan. Mencoba mencari tahu tentang Marla dan mengumpulkan bukti penyebab kematiannya. Namun Oscar tidak terima atas kedatangan detektif tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa putri Oscar meninggal bunuh diri akibat pelaku yang memperkosa putrinya itu lolos dari jerat hukum. Makanya dia tidak percaya lagi dengan polisi dan semacamnya. Angela yang tidak tahu apa-apa mengenai kematian Marla mencoba menemui detektif untuk menanyakan tentang kejadiannya, dan ia akan memberitahu semua tentang Marla yang ingin diketahui detektif. Lalu Angela mengajaknya ke tempat biasa mereka nongkrong. Angela memberitahukan bahwa kemarin Marla terlihat sedang buru-buru dan gelisah karena ada masalah dengan mantan pacarnya. Dan Angela yakin pasti dialah yang membunuh Marla. Ketika dalam perjalanan pulang, Angela dicegat oleh Chip dan teman-temannya. Chip membuat Angela marah dengan mengatakan Marla adalah wanita lajang. Ketika Chip menyentuh pipi Angela, Angela langsung menangkis dan membunuh mereka semua. Namun sayang, itu hanyalah halusinasi Angela saja. Keesokan harinya, Angela melihat berita dan itu adalah berita kebebasan mantan pacar Marla dari tuduhan pembunuhan. Dan itu membuat Angela marah lalu bergegas menuju kantor polisi dan menemui detektif McDylan untuk minta penjelasan. Namun nampaknya penjelasan yang diberikan tidak dapat memuaskan hati Angela. Dari sini kita tahu bahwa hukum memang tidak bisa diandalkan. Setibanya di rumah, Angela marah-marah dan membanting semua barang yang ada. Lalu ia membuat sarung pisau yang diikatkan di pahanya yang sepertinya akan digunakan untuk berjaga-jaga jika ada yang mengganggu. Malamnya, ia nampak berpenampilan seperti Marla. Ya, kayak emo-emo gitulah. Lalu ia melihat seorang pria yang merupakan mantan pacar Marla. Setelah kedua mata bertemu, Angela keluar untuk mengajaknya ke tempat sepi. Dan benar saja, pria itu mengikuti Angela. Lalu pria itu mencoba menggoda Angela dan menciumnya. Angela selalu mengatakan tidak dan jangan sambil menghina si John-nya pria tersebut. Si pria yang tak terima dikatain John-nya langsung nempeleng Angela beberapa kali dan menarik rambut Angela lalu menyuruhnya blowjob. Angela yang teringat masa lalunya langsung membuka dan mamam kau. Angela menusuk dan menggigit kepalanya hingga putus. Kalian nonton sendiri saja, oke? Keesokan harinya, detektif datang menemui Angela ke kantor dan memberitahu kalau mantan pacar Marla dibunuh. Dan itu membuat Angela merasa bahwa dia menjadi tersangka pembunuhan. Tentu saja Angela menjadi orang pertama yang dicurigai detektif atas kematian mantan pacar Marla ini. Karena Angela lah yang paling marah dan kecewa saat pria itu dibebaskan. Dan itu sudah menjadi bukti kuat kalau Angela patut untuk dicurigai. Sekiranya itu yang ada di benak detektif. Scene berpindah ke klub konseling. Casey menceritakan lagi apa yang dialaminya di rumah. Ron yang sebelumnya sempat tobat, kini berulah lagi dan kali ini mungkin lebih parah. Terlihat Casey menceritakannya sambil nangis. Sontak Oscar yang tidak kuat lagi mendengarnya langsung memotong dan menghentikan Casey. Lalu Oscar dengan gagah berani mengatakan kalau si Ron ini harus dihentikan. Dia harus disodomi dengan pipa besi. Lynn yang sebagai ketua klub yang cinta damai dan tidak ingin adanya kekerasan mengajak Oscar keluar agar tidak lebih jauh memprovokasi yang lain. Di tempat lain, Ron baru saja ingin menutup toko miliknya. Namun, Angela datang dengan berpenampilan layaknya anak. Ini SMP atau SMA sih? Sudahlah. Angela menanyakan alamat yang ingin ditujunya kepada Ron.
dan Ron pun menawarkan diri untuk mengantar Angela sampai tujuan. Sesampainya di lokasi, bangunan itu terlihat kosong dan tidak berpenghuni. Ron yang merasa sebagai pria sejati masuk duluan untuk melihat-lihat. Ketika di dalam, Angela mencoba menggoda Ron dengan memanggil si Ron Daddy. Daddy, Daddy. Ron yang sudah sanghe pun langsung gas tanpa aba-aba. Tiba-tiba, We told you we'd be watching. ketika sadar, Ron telah terikat di kursi dengan celana melorot. Angela mengambil pipa besi dan meminta Ron untuk menghisapnya. Angela yang tidak puas langsung memukul kepala Ron dan mendorongnya hingga jatuh. Lalu Angela melumasi pipa besi yang dipegangnya dan I'm begging you. Oh God. hilanglah keperawanan bol si Ron. Tidak sampai di situ, Angela yang merasa pipanya masih panjang mengambil palu Thor dan memukul pipa tersebut hingga Ron tewas. Sat! Keesokan harinya, Lynn datang bersama detektif Glenn Walton yang merupakan ketuanya para detektif. Terlihat Oscar yang tidak suka dengan kedatangan para detektif itu. Lalu, detektif Glenn memulainya dengan bertanya pada Oscar terkait kematiannya Ron, ayah tiri Casey. Oscar dicurigai karena ancamannya pada malam itu, yang mengatakan kalau Ron harus disodomi dengan pipa besi, dan sudah pasti Lynn yang melaporkannya. Lalu, Oscar dibawa ke kantor untuk ditanyai lebih lanjut. Keesokan harinya, Angela menemui Oscar di kantor detektif. Mereka bercerita satu sama lain. Angela menceritakan masa lalunya dan Oscar menceritakan apa yang dialami putrinya. Inti dari pembicaraan mereka adalah hukum dan keadilan sudah tidak dapat dipercaya lagi. Oh ya, tujuan Angela yang sebenarnya adalah mencari tahu tentang keberadaan Watson, si pelaku yang memperkosa putrinya Oscar, yang bebas dari jeratan hukum karena tidak ada bukti DNA-nya. Ya, kita tahu lah ya apa yang akan dilakukan Angela selanjutnya. Dan benar saja, Angela membuntuti seseorang pria yang ternyata pria itu adalah Watson. Dan pada akhirnya, Watson mengetahui kalau ada yang membuntutinya. Angela langsung menyerang Watson, namun Watson menepis serangannya dan langsung nempeleng Angela. Ketika Watson ingin memperkosa Angela, tiba-tiba detektif datang dan menembak Watson ketika Watson mencoba menyerang. Fuck you, pig. Keesokan harinya, Angela ditanyai oleh detektif Glenn. Dari pertanyaannya, kita bisa menyimpulkan kalau detektif mencurigai Angela. Lalu ketika Glenn menanyai foto anak kecil yang ada di kalungnya, Angela mengatakan itu agar ia selalu mengingat sesuatu. Dan nampaknya detektif Glenn tahu bahwa anak kecil yang ada di foto itu adalah putrinya Sheriff, yang terbunuh dalam peristiwa pembunuhan bersama teman-temannya. Dan detektif Glenn juga tahu kalau Angela adalah Jennifer Hills. Angela mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi Jenny lagi. Dan dari sini, Angela telah menjadi tersangka pembunuhan berantai. Setelah lama berbincang-bincang, tiba-tiba Oscar datang dengan lumuran darah dan mengaku kalau dia yang melakukan semua pembunuhan itu. Tentu Angela yang melihat itu berteriak histeris. Dengan pengakuan Oscar, Angela dibebaskan, akan tetapi Angela masih dalam pengawasan polisi. Dan ketika Angela tiba di rumah, ia melihat ada mobil polisi tepat di depan rumahnya. Lalu Angela marah-marah dan banting-banting barang untuk melampiaskan kekesalannya. Tak lama kemudian, Angela keluar rumah lewat pintu belakang dengan pakaian seksi berwarna merah. Lah, kenapa harus warna merah? Warna merah itu bisa meningkatkan hasrat seksualitas. Jadi, Angela sengaja buat orang sanghe biar ya begitulah. Singkat cerita, Angela menemui Matthew dan menawarkan diri untuk ditraktir minum. Namun, Matthew menolak karena ia mengira Angela sudah mabuk. Matthew ingin mengantarnya pulang, namun Angela berpikir lain. Ia mengira kalau Matthew ingin menidurinya. Lalu, Angela mengeluarkan pisau. Matthew yang kaget
langsung pergi ninggalin Angela. Sakit nih orang. Ketika Angela melepas sepatunya, nampaknya detektif Magdalene membuntuti Angela tanpa sepengetahuannya. Saat Angela berjalan di tengah taman, Chief menegur Angela dan menggodanya. Lalu Angela mengambil pisau dari dalam tas dan menyimpan di balik tangannya. Ketika Angela mencoba memancing Chief untuk membuka celananya, Angela langsung menyerang Chief. Chief yang merupakan hentai kamen menghindar dan menonjok wajah Angela hingga jatuh. Ketika Chief ingin melanjutkannya, tiba-tiba detektif datang. Angela yang melihat kesempatan itu langsung dimanfaatkannya untuk membalikkan keadaan. Detektif yang mencoba menenangkan Angela dan memintanya untuk menjatuhkan pisaunya. Namun Angela tak menghiraukannya dan pada akhirnya Against me? 2 tahun kemudian, Angela berada di ruangan terapi bersama dokter. Terlihat Angela menggunakan pakaian tahanan. Ternyata Angela sudah 2 tahun di penjara dan sekarang dia dibebaskan dengan masa percobaan terapi. Ketika Angela keluar, ia mengubah papan nama yang bertuliskan therapist menjadi the rapist, yang artinya pemerkosa. Lalu datang 2 wanita yang sengaja nyari gara-gara dan menyerang Angela. Terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Angela. Tak lama kemudian, dokter yang mendengar keributan langsung keluar dari ruangannya dan tiba-tiba Angela menusuk leher dokter hingga tewas. Dan itu hanyalah delusi Angela alias Jenny. Dan film pun tamat. Oke, saya rasa kalian masih bingung. Yang tadi seharusnya Angela tertembak karena ingin membunuh Chief, tapi kenapa malah Angela yang selamat dan dipenjara? Lalu pertanyaannya, siapa yang ditembak oleh detektif? Apakah Chief? Tidak ada yang tahu. Dan jika kalian punya teori-teori tentang film yang satu ini, komen-komen di bawah, kita diskusikan bersama. So, itulah alur film I Spit on Your Grave 3. Jika kalian suka video kayak gini, komen-komen di bawah dan request film apa lagi yang harus kita ceritakan ke kalian. Like jika kalian suka, dislike saja jika nggak suka, dan see you on the next time.